Ya, halo semuanya, saya Dipo Pamungkas. Saya ingin sharing tentang implementasi kode etik Polri di Indonesia. Oke, langsung aja. Implementasi kode etik Polri di Indonesia. Ya, di sini saya akan membahas ada 4 topik. Yang pertama, peran penting Polri dalam masyarakat. Yang kedua, kode etik profesi Polri. Dan yang ketiga, ruang lingkup kewajiban dan larangan kode etik Polri. Dan yang keempat, pelanggaran dan sanksi pelanggaran kode etik Polri. Peran penting Polri. Sebagai negara penegak hukum, polisi adalah penegak dan pelindung hukum, di mana kedudukan polisi adalah ketika terjun langsung ke masyarakat harus dibebani dengan moral dan kepastian dalam penegakan hukum. Dan kata lain, polisi tidak memihak, netral, dan profesional. Di polisi tidak boleh memihak apabila ada saudaranya atau temannya melakukan pelanggaran hukum, maka polisi harus melakukan penegakan hukum. Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pedoman bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sikap dan perilaku polisi terkait pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila anggota Polri melanggar kode etik berarti sama halnya dengan melanggar hukum. Sini berarti ada kesetaraan ya. Polri dengan masyarakat. Apabila Polri melanggar kode etik berarti sama halnya dengan melanggar hukum. Dapat dilakukan penegakan hukum juga terhadap Polri. Nah, karena yang dilanggar tersebut seperti melanggar tugas, pelayanan, pelindungan, dan pengayoman masyarakat. Oke, yang kedua, kode etik profesi. Kode etik profesi kepolisian diatur dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 menggantikan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006. Dalam pasal 1 ayat 5, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kode etik profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Ya, kesimpulannya bahwa kode etik profesi Polri memiliki sebuah fungsi yang dikhususkan sebagai pembimbing sikap Polri ketika sedang menjalankan tugas sebagai mestinya dan diharapkan anggota kepolisian tidak melanggar nilai-nilai etika sehingga tidak menyalahgunakan wewenang dan kewajiban dalam menjalankan tugas. Ruang lingkup, kewajiban dan larangan kode etik. Ya, di sini dalam pasal 4 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama ada etika kenegaraan, yang kedua ada etika kelembagaan, yang ketiga ada etika kemasyarakatan, dan yang keempat ada etika kepribadian. Dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11 pada Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan kewajiban dan larangan tersebut. Ya, pelanggaran kode etik. Ketika ada anggota Polri yang terlibat pelanggaran kode etik, maka akan ditindak oleh Komisi Kode Etik Polri atau sidang KEP. Komisi Kode Etik Polri adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan pelanggaran kode etik profesi Polri serta pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan yang mengatur terkait sidang tersebut adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau bisa sebut Perkap nomor 7 tahun 2022. Ya, sanksi pelanggaran kode etik.
Saat anggota Polri dinyatakan sebagai pelanggar kode etik, maka dalam pasal 40 ayat 2 akan dikenakan sanksi pelanggaran kode etik profesi Polri. Yang pertama, itu ada perilaku melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang CAP atau secara tulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Tiga, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi sekurang-kurangnya 1 minggu dan paling lama 1 bulan. Keempat, dipindah tugas ke jabatan berbeda yang bersifat demosi atau yaitu tadi penurunan jabatan pada seseorang. Demosi itu sendiri ya, sekurang-kurangnya itu 1 tahun. Yang kelima, dipindah tugas ke fungsi berbeda yang bersifat demosi juga, sekurang-kurangnya 1 tahun. Yang keenam, dipindah tugas ke wilayah berbeda. Dan yang ketujuh, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Ya, contoh kasusnya, kasus Bribda Eva, seorang anggota Polri yang diduga melanggar etika, mencemarkan citra institusi Polri. Dugaan pelanggaran etika ini terjadi karena FA melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan wanita M. Kemudian Eva terancam dipecat dari institusinya karena melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Polri tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri yang menyebutkan bahwa anggota Polri dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian RI karena melanggar sumpah dan janji. Selain itu, Eva juga diduga melanggar pasal 8 huruf C angka 1 dan 2 tentang Peraturan Polri nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri yang mensyaratkan bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan perzinahan dan atau perselingkuhan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya etika sangat penting untuk kita semua sebagai manusia, karena pintar-pintarnya, kalau kata orang-orang, pintar-pintarnya kita ya, kalau nggak ada etikanya ya kurang. Mungkin itu aja sih, etika menurut saya penting sekali untuk kita semua. Jadi ya kayak kasus-kasus sekarang kan banyak juga tuh video viral karena etikanya di luar kurang baik, videonya viral, nah udah tuh jadi deh makanan digoreng. Ya udah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, apabila ada kesalahan atau kekurangan dari saya atau ucapan saya mohon dimaafkan karena ini saya hanya sharing. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.